Halo. Udah panas banget cuy. Halo. 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 Batuk guys. Udah nyampe aja lah, udah dong. Gue dijemput sama pembalap. Pembalapnya siapa lah? Abang gue sendiri. Kalian tau gak sih dia sengebut itu? Kalian tau orang paling ngebut di rumahku adalah abangku sendiri. Jadi aku tiba-tiba kayak pengen showroom karena aku merasa hari ini aku make upnya bagus. Tuh. Biasanya sih sebenarnya, cuman kayak very demure, very mindful, very cutesy. Nggak sih, lebih kayak hari ini menurut aku kayak seru banget. Ya nggak sih, kayak menurutku hari ini kayak seru banget. Jadinya nggak tahu, aku mungkin moodnya lagi bagus, jadi aku pengen showroom. Walaupun hari ini aku di ponytail, tapi aku seneng banget soalnya yang kali ini ponytailnya tuh kayak gak sakit gitu. Padahal ini ponytailnya cukup tinggi ya. Kalian tadi nonton gak? Gimana? Seru gak? Kenapa ada ini ya? Maaf ya guys, di baju ini ada kayak benang-benang gitu. Tapi aku live-nya bentar aja deh, kayaknya 20 menitan. Soalnya aku kayak gak, sebenernya aku pengen ngasih unjuk kalian sesuatu, tau gak sih? Jadi aku terharu banget dan aku seneng banget soalnya ada fans aku nanti aku upload thank you for the gift ya. Tapi aku dapet ini. Wow. Keren bro. Kalian tahu gak ini apa? Ini tuh setir mobil cuy. Tapi ini setir balap sebenarnya. Ini ada betak semua. Dan ini Sparko. Mahal. Terus di sini ada tulisannya kayak Febiola Sinambela 300 show. Jadi mungkin ini gift buat 300 show aku. Cuman kayaknya karena kayak ini apa sih namanya? Mungkin custom jadi agak lama. Jadi kayak udah lewat kak sebenarnya. Cuman kayak makasih banget ya udah kasih ini, aku sangat suka. Tapi ini nggak bisa dipasang di mobil aku karena mobil aku kan setirnya udah ada electricalnya kayak buat sambungin ke kayak volume atau apa gitu. Nggak bisa. Setir angkot, bukan, ini setir drift. Mobil balap sih sebenarnya, mobil-mobil rakitan gitu kayak drift atau mobil. Sebenarnya aku pengen banget nonton drift. Katanya mau ada IDS kan di Semarang, tapi aku nggak bisa datang soalnya kayak itu di Semarang. Kecuali kalau JKT lagi di Semarang juga, tapi nggak juga. Tapi aku Mickey Mouse. MICKAY MOUSE, Mickey Mouse.
tapi aku nggak bisa nonton karena itu di Semarang. Terus aku pengen nonton, biasanya aku tiap tahun selalu ke IMX karena IMX itu ada di JSS Senayan. Jadi kayak itu deket banget sama tempat kegiatan kita semua, yaitu di FX Sudirman. Tapi lagi-lagi aku nggak bisa karena aku ada kegiatan. Dan katanya IMX itu akan digabung dengan Indonesia Drift Series. Oh my god. Omo. Terus tadi aku ditanyain kayak, kamu kapan mau ngedrift lagi? Terus aku kayak, omo, haruskah aku? Sebenarnya aku nggak mau sih ikut WDC karena kayak itu sebenarnya bukan ranah gue dan gue takut kalah. Walaupun di setiap perlombaan ada menang dan kalah, tapi ketahuilah kekalahan itu sangat menggores hati. Ya guys, biasanya member JKT itu kalau misalnya rambutnya aku akan kasih tutorial. Jangan deh, nanti aja, mager. Kita ngobrol-ngobrol aja deh tentang hari ini. Aku seneng banget loh aku bisa di tim J. Kenapa aku senang aku bisa di tim J? Soalnya di tim J itu katanya terkenal MC-nya bagus. Jadi kayak wah, aku apa sih namanya, kayak sangat terinspirasi sama kakak-kakaknya dulu, kayak misal kayak Kak Saktia, Kak Dela, Kak Sisil, Kak JJ, Ariel, terus siapa lagi dulu MC-nya bagus. Iya, jadi kayak very demure, very mindful, very cutesy. Iya. J4, JMT48. Ang. Tau gak sih? Anak JMT masuk tim J semua. Cepet banget deh sampai rumah. Iya dong, Kak. Terus kenapa seneng banget juga soalnya tim J tuh kayak bener-bener apa ya, nggak tahu deh. Makasih ya sudah masukin aku Kak di tim J, aku sangat senang. Terima kasih juga untuk sudah ketawa di MC aku tadi. Sumpah gue bener-bener spontan, uhuy banget jawabnya. Aku juga gak kepikiran sih, tapi jadi sebenarnya tadi waktu MC itu si Onil udah kasih tahu, iya mitos, soalnya Pajama Drive itu dibawain sama JKT48 JKT48 Gen 1 bukan sama tim J. So kayak iya sih, tapi kan dia bilang cuma Pajama Drive kan, dia tidak menyebutkan JKT48. Terus gue pikir ya yang pertama kali membawakan setlist Pajama Drive adalah AKB48. Tumpangan tadi makan apa? Aku tadi makannya berdua sama Jessie. Jessie males makan, jadi dia sepiring sama aku. Kita makan nasi, ayam, perkedel sama tempe orek. Lu suapin ya lah, iya tuh. Aku lucu gak pakai baju warna pink? Pink, all pink, pink semua pink. Semua di mejaku warna pink. Masih full baterai banget loh. Iya, sumpah guys, kalian tau gak sih kemarin, tapi gue gak mau ngeluh ya. Sebenernya kayak gue bukan mau mengeluh, apalagi kayak gak pantas gitu ngeluh capek di depan tim Katri, karena tim Katri bagus banget. Literally kayak mereka sama GR tuh serius banget, terus mereka powerful banget. Aku kayak bangga banget lihat mereka, sumpah. Good job member New Era yang tadi perform di tim Katri. Aku sangat bangga.
Aku bangga soalnya. Jadi guys, dulu aku tuh pernah tahu belajar Escape kan, tahu lagu Escape kan, lagu tersusah JKT. Waktu 11 anniversary JKT48 yang di Semarang, aku tuh ikut lagu, aku kebagian lagu yang Escape, yang menutup mata pahami cinta, yang itu kan. Nah tapi banyak yang bertanya-tanya kayak aku udah latihan, aku udah GR dan lain-lain. Aku juga kayak kaget banget kenapa aku kan maksudnya kayak bukan member yang kayak dance banget gitu kan. Aku dipilih, aku sangat senang. Oh my god, berarti sepertinya manajemen percaya gitu. Tapi waktu mau show kan, terus ada suatu musibah, ada suatu kejadian, ada suatu hal yang terjadi, yaitu ayahanda asik papiku kan berpulang ke rumah Tuhan ya guys. Jadi saat itu aku kayak udah nggak mikirin koreo lagi sih, aku kayak nggak tahu sih, tapi aku pengen banget guys ikut konser itu. Kenapa aku pengen banget ikut konser itu? Soalnya kayak aku kan orangnya rame banget. Kalau misalnya aku terus-terusan kayak di rumah gitu, aku jadi merasanya tuh kayak gue sedih gitu. Soalnya gue sukanya rame, gue sukanya kayak ketemu teman-teman gitu. Jadi aku pikir kayak ya udah, lagian aku udah latihan juga sampai malam, aku udah selatihan itu, masa ya aku nggak jadi ikut perform. Terus waktu itu ada alasan juga, kayak papiku bilang kayak nanti kalau papi udah sembuh, papi nonton ya, papa nonton ya gitu. Terus ya udah, akhirnya aku bilang kan sama sensei aku, kak aku mau tetap ikut, tetap mau ikut konser. Dan semua orang tuh sebenarnya nggak ngebolehin. Terus kayak aku bilang aku tapi mau, aku nggak apa-apa, aku kuat gitu. Terus kakaknya bilang ya udah, tapi kayaknya jangan semua lagu, karena aku juga udah nggak mikirin gitu kayak lagu Escape. Di situ ada all member Uza guys, kalian tahu Uza, lagu tersusah di JKT48 juga, Uza itu kan. Aku juga ikut-ikut itu, tapi kakaknya bilang kayak kamu gak usah ikut di lagu yang susah-susah gitu, karena aku aja datangnya tuh ke Semarang hari H gitu. Jadi kayak jadi sebenarnya aku udah pernah latihan Escape. Tapi aku sedih sih, soalnya aku nggak jadi bawain Escape. Tapi gue lebih sedih ditinggal bapak gue gitu. Jadi aku tahu kayak Escape tuh secapek itu, latihannya tuh bener-bener segila itu. Bahkan waktu latihan aku jatuh guys, gara-gara itu susah banget lagunya, sumpah. Jadi untuk member-member yang tadi membawakan lagu Escape, dan Escape tuh kalau nggak salah lagunya udah lumayan akhir-akhir, kayak itu udah menguras energi banget. Kayak kalian keren banget. Ada Jessie, perbedaan umur tidak ada. Itu. Kalau tim J aku kayak serem banget bawain lagu tim J Oshi. Kalau misalnya kalian sadar tadi waktu tim J Oshi, jadi itu kan kayak kita menyebutkan per member itu kayak personality-nya gimana, terus kayak apa hal-hal yang dekat dengan member itu. Nah kalian tau gak sih tadi waktu di tim J Oshi yang hari ini dirimu oh Oshi ya tim J Magic Chorus, itu pakai itu tau gak sih, pakai Magic Chorus. Cuman sorry banget kalau misalnya kurang kedengeran, mungkin aku sih tadi dengarnya di potongan live streaming kayak itu kurang kedengeran. Cuman semoga kalian yang nonton tadi kedengeran ya. Magic Chorus. Lah gak ngewar 99. Oh iya, gue pengen beli alat pijat sumpah. Puncak 99. Diskon gak ya? Kalau diskon gue beli. Nanti aja deh guys, habis showroom. Beli kursi pijat, iya guys. Jadi kayak akhir-akhir ini tulang kakiku lo tuh lagi kayak nggak tahu nyari otot banget. Semalam aku tidur jam 6 pagi. Kita kan kegiatan selesai sekitar kayak jam 1 gitu lah. Terus jam 3 tuh sebenarnya aku udah di kasur, udah bersih, udah mandi dan lain-lain. Tapi kayak kakiku sakit banget, kayak pegel, nyari, bener-bener nyari otot. Yang kayak aku bingung, aku udah angkat kaki 2 kali
15 menit itu tetap sakit. Terus aku udah pakai krim yang panas-panas, itu tetap sakit. Terus aku udah pakai kayak semuanya aku udah pakein, aku udah minta pijitin mbak aku subuh-subuh dan tetap sakit. So aku kayak mikir, dan aku tuh baru bisa tidur kalau misalnya aku dipijitin. Dan saat mbak aku berhenti pijitin, kakinya sakit lagi cuy. Kayak sakit banget, nggak bisa. Tuh kak, mungkin emang kakiku lagi kayak jongkok ya guys ya. Ya aku pengen beli itu, pengen beli alat pijit kaki. Jadi kalau misalnya aku bobo ada mesin itu bisa pijetin gitu. Mana ya guys? Mana ya? Aku habis beli gift buat Jessie loh. Dia minta. Aku kalau tipe orang yang kalau misalnya kasih gift tuh aku nanya sama dia kayak, kamu mau apa gitu, giftnya apa, soalnya biar kepake. Waktu itu Jessie kan beliin aku kayak charms gelang gitu. Nih kayak gini guys, aku pengen buat beli nih, sumpah. Ya elah, ada harganya banget nih, yang nggak ada harganya. Pokoknya dia pijat yang kayak bisa buat nih, gini deh, tunjukin ya. Nih kayak gini nih. Tau gak sih? Aku akan beli ini, hahaha. So kayak sakit banget kakiku, jadi kayak dia bisa dipakai buat gini. Wah, ini ada reviewnya cuy. Ya gitulah. Kado buat Jessie apa? Dia minta kayak hair dryer tapi yang ada buat blow gitu ya. Oh jangan lupa jam 12 refresh. Aku nggak bakal showroom sampai jam 12 karena aku showroom sekitar 3 tambah 5 tuh 8. Masih galau. Itu bercanda doang ya. Sebenarnya gue udah mau stop pakai gimmick itu karena kayak oke kak di sini gongnya, karena takutnya nanti biasanya nih ya, biasanya yang terjadi di culture kita adalah mereka yang bikin, mereka yang marah. Jadi kayak udah kak stop sampai di situ saja, terima kasih. Gimmick ini sangat berjalan dengan lancar dan semuanya terhibur. Udah stop. Oke. Gebuk aja dadanya, jangan nggak boleh kasar-kasar guys katanya. Temen adem ayam. Iya guys, kalian merasa gak sih aku lagi serak? Gue minum dulu ya. Ini adalah minumku guys. Aku akan menjadi kamulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Terus iya gak tau kenapa ya. Tuh kan gue kalau misalnya habis makan es batu tuh berarti kayak comeback stronger. Get back. Nanya lagi dong guys tentang yang hari ini. Aku hari ini lagi semangat banget loh. So aku suka banget guys, kayak hari ini tuh very demure, very mindful, very cutesy. Lah kok lu gak pilek sih minum es batu terus? Ya lagi. Jangan dong kak. Aku juga
jarang sakit gigi kak. Ini gigi aku. Kenapa suka banget ngemil es batu? Nggak tahu kak. Kalau suka baca novel, enggak banget guys. Kalian tau gak sih, aku adalah orang yang anti banget baca buku. Tapi aku suka menonton. Jadi aku lebih baik nonton daripada membaca gitu. Dan aku lebih suka, kalau misalnya belajar ya, aku nggak suka belajar yang baca buku. Aku lebih suka ada seseorang yang menjelaskan, ada yang present ke aku, bukan present, ada yang kayak present ke aku kayak gini. Aku lebih suka presentasi dibanding aku harus menghafal. Jadi sebenarnya otak aku nih kalau misalnya menghafal agak kurang, tapi otak aku kalau disuruh mengembangkan satu kata menjadi 1000 kata itu aku bisa, alias mengarang gitu. Mewing dulu dong. Saran lukisan yang gampang. Melukis masa lalumu kak. Tadi pengumumannya seru ya kak. Seru banget guys. Tahu gak sih, setlist pertama yang gue tonton di JKT48 Theater adalah TWT. Kenapa TWT? Ya karena adanya itu. Aku dulu pertama kali nonton TWT. Aku pertama kali debut di JKT48 itu bukan itu aku pertama kali menaiki panggung JKT48 selain perkenalan atau selain ujian kenaikan kelas Akademi B ke Akademi A, itu aku menjadi BD TWT. Jadi aku seneng banget, sumpah. Aku seneng banget, sesenang itu. Kayak sebenarnya aku seneng banget SNM karena SNM juga kayak itu adalah setlist. Aku ikut merasakan waktu setlist itu diperjuangkan oleh tim T Fresh Pitch, karena waktu itu aku menjadi backup tim T. Aku seneng banget. Tapi SNM mungkin sudah memakan lumayan banyak korban member-member JKT48 kayak yang cedera dan lain-lain. Maksudnya kayak oke, seru, tapi kalau misalnya ada ya gitu bisa memakan korban dan lain-lain, kalian juga pasti nggak mau kan kalau member banyak yang cedera. Kita juga sebagai member kayak nggak mau kalau misalnya performnya tuh cuman kayak setengah-setengah gitu. Kita pasti mau yang powerful, mau yang demure, mau yang mainful, mau yang cutesy gitu. Jadi sayang aja sih kalau misalnya setlist bagus. Sayang aja kalau misalnya member-member tuh cedera malah nggak bisa ikut setlist yang lain karena adanya satu setlist gitu. Pasti banyak yang bilang, kenapa sih RKJ? Nggak RKJ aja, RKJ kan yang paling lama gitu. Nggak tahu kalau aku, tapi have fun aja, nikmati saja ya guys, karena semua yang Jot keluarkan pasti sudah Jot pikirkan. Asik, keren banget setlist original. Semoga aku ada di dalamnya dan semoga kita semua have fun dengan, semoga lagunya banyak lagu-lagu yang kayak aku pengen banget lagunya tuh yang kayak lagu-lagu Indo gitu, tau gak sih, kayak untungnya bumi masih berputar, untungnya ku tak pilih menyerah. Tapi aku pengen banget juga lagunya yang kayak lagu Malik gitu, yang kayak bukan yang bikin romantis. Menurut aku lagu Malik tuh bagus kayak. Lupa. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Mau ada yang nanya, mau ini yang Bernadia nggak? Aku udah banyak banget kan. Ini ternyata baju Bernadia. Aku udah punya baju Bernadia 2, terus ada yang tulisannya Ola tapi kayak iniannya kayak tulisannya kayak gini. Gambarnya kayak gini tapi tulisannya Ola itu satu, sama merchandise dari Juni Records kalau nggak salah. Itu merchandise, sakit banget kaki gue. Itu kayaknya merchandise officialnya si Bernadia. Aku udah punya satu. Tapi kalau misalnya kalian mau give aku, thank you banget. Untungnya
bumi masih berputar. Kalau misalnya nanti ada TWT, semoga aku berdoa, semoga aku ada di dalamnya. Semoga juga aku berdoa, semoga aku dapat sambil lebih menyibukkan diri lakukan apa yang itu. Aku suka lagu itu. Terus karena itu lagu pertama aku, kayak kalian kalau lihat postingan pertama aku jadi BD di situ. Ya guys, udah 25 menit. Ya udah 5 menit lagi deh. Asal jangan sampai jam 12 kan, takutnya nanti ke refresh. Merch yang mana aja? Wimbledon ya. Semoga Freya dapat Wimbledon, soalnya itu kayak Freya ayos. Aku pernah nyanyi itu. Suatu saat dengan sangat detail ajari aku ngedrift ya. Ngomongin apa lagi ya guys? Apa udah aja guys? Bernadia lagi live IG. Wow Kak Bernadia, kamu cuman beda 1 tahun sama aku. Siapa yang menyakitimu? Gue kalau misal gue jadi penyanyi terus gue akan membuat lagu, kalian tahu kan siapa yang menyakiti gue? Gue akan nyanyi cause I am the one who's waiting this love. Bercanda, ini cuman bercanda ya kak please, ang. Ya lah guys, ini gimmick. Udahan ya gimmicknya, aku sebenarnya agak gak enak sih. Kayak lu bayangin, lu punya pacar, terus pacar lo itu ada orang yang suka sama pacar lo, abis itu kayak satu fandom mendukung orang yang suka sama pacar lo ini. Kak, untuk kakak siapa namanya aku nggak tahu. Untuk kakak aku minta maaf ya kak. Kalau misalnya aku kelewatan atau kakak cemburu, I don't know what you feel, tapi kayak sorry. Aku akan stop di sini dan aku akan sadar diri dan mencari abang member yang lain. Katanya si Gracie punya abang, tahu? Play Bernadia. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku bahaya di... Si Kristi chat gue. Lagu lama yang aku tahu. Abangnya Trisha, enggak deh guys, jangan. Enggak takut guys, jangan. Oke, 2 menit lagi kita selesai. Thank you banget ya buat yang hari ini udah nonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa. Tadi aku mau ngomong gini, sumpah ya, aku kayak untuk teater JKT48 selamat ulang tahun. Happy anniversary teater JKT48 yang ke-12 tahun. Aku sangat cinta teater karena selama aku ada di JKT48, menurut aku teater JKT48 itu benar-benar tempat dimana aku bisa melepas semua kesedihan aku. Kayak, tau gak sih, ini TMI lagi ya guys, aku di JKT48 udah kehilangan 2 kali kehilangan orang yang menurut aku kayak ya itu jantung kanan dan jantung kiri semua orang gitu. Tapi kayak waktu itu tuh tidak terlalu berat, bukan tidak terlalu berat, tapi aku gak merasa sedihnya bisa berlarut-larut karena aku main di JKT48. Bukan main, karena aku ada di teater JKT48, karena kayak semuanya benar-benar sangat membuat aku happy lagi dan menjadikan Ola yang sekarang yang menurut aku sangat kuat. Tau gak sih guys, mungkin ini gak boleh di share atau maaf banget kak kalau ke-share, tapi waktu kayak maaf banget kalau aku remind ini lagi, tapi waktu kayak restrukturisasi itu kita aku waktu itu ditanya sama manajemen kayak apa alasan kamu masih di JKT48, so aku bilang karena aku
merasa aku disayang sama JKT48 waktu mamiku meninggal. Gue sedih guys. Waktu mamiku berpulang waktu itu, aku merasa yang ada di samping aku saat itu selain keluarga aku adalah JKT48. Sampai kayak manajer aku waktu itu benar-benar ngurusin aku banget. Terus dia bilang, kamu jangan sedih, aku kan mama kamu juga. Gue menangis guys, sedih banget. Tapi kayak bener-bener JKT itu kayak, mungkin kalau orang-orang tanya kayak kenapa gue masih di JKT, karena kayak kalau gue gak di JKT gue bisa sedih beneran. Kenapa ini sangat sedih guys? Big no, tidak boleh menangis karena kita very mindful, very cutesy, and very demure. Pokoknya kayak thanks banget ya udah nemenin gue JKT. Soalnya kalau misalnya nggak ada JKT, mungkin aku bakal kesusahan banget. Mungkin aku nggak kuliah, mungkin aku nggak bisa sekolahin adik aku. Mungkin aku kayak akan terus-terusan bersedih. Jadi terima kasih ya udah semangatin aku. Aku juga akan menyemangati kalian ke depannya. Aku tidak mau menangis guys. Oke, sebelum gift-nya ke refresh, kita harus ang. Oke, aku tidak akan menangis, tapi ini sudah terjatuh air mata. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning. Dah, ang. Terima kasih ya untuk gift-giftnya. Jangan banyak-banyak nge-gift, mendingan lu bayar parkir ke Oracle. Itu sangat membantu. Terima kasih ya untuk Kak Blue Game, terima kasih Kak R Bintang, terima kasih Kak Risa, terima kasih Kak Bian Anya Cynthia, terus terima kasih Kak Adwa Sayang Ayayi, lalu terima kasih Kak Abo, terima kasih Kak Sefli, lalu yang ketiga ada Kak Anis Nabila ye ang. Lalu yang kedua ada Kak Erlan Ismawan, terima kasih ang. Lalu yang pertama ada Kak Pangkil, terima kasih ang. Maaf ya nggak bisa lama-lama soalnya aku harus bersih-bersih. Dan kalau gue lanjutin gue bisa menangis yang kayak